Saudara Aditya Febrian Rahman bin Suyanto, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Komalasari dengan mas kawin emas seberat 9 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Komalasari binti Jaja Sastradijaya dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala pada pagi hari yang cerah ini bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan juga dengan tanggal 14 November 2021. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah, kita sama-sama semua menjadi saksi dari prosesi akad nikah antara akhina al-fadil Kang Adit ya bersama Teh Mala yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah sah menjadi suami istri. Kita doakan dengan doa terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan juga menghimpun keduanya selalu di dalam kebaikan. Allahumma amin. Semua tentu bahagia, apalagi yang bersangkutan Kang Adit dan juga Teh Mala. Sama-sama kita semua menjadi saksi hubungan pernikahan yang baru saja telah sah prosesi akad nikahnya terlihat begitu mudah. Ini menggambarkan tentang kemudahan syariat Islam, ya, kemudahan syariat Islam. Namun di balik kemudahan itu ada satu tanggung jawab yang sangat besar. Makanya para ulama tafsir menjelaskan akad nikah yang baru saja terlaksana tadi ini masuk kategori mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang sangat besar, yang sangat berat. Terjadi pelimpahan tanggung jawab yang sebelumnya kedua orang tua dari Teh Mala yang bertanggung jawab di dalam berbagai urusan yang menyangkut pendidikan agama kepada dirinya dan nafkah, ya, nafkah yang sifatnya pemenuhan kebutuhan pokok dia dan hal-hal lainnya sekarang telah berpindah ke pundak Kang Adit. Itulah kenapa ya hal ini menjadi sebuah ikatan yang sangat agung dan berat tanggung jawabnya. Akan tetapi di balik beratnya tanggung jawab tersebut, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan siapapun yang menjalani proses pernikahan, ya, menjalani rumah tangga tanpa panduan, tanpa bimbingan, tanpa arahan. Dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang akan bisa menjadi guidance untuk kita semua, membimbing keluarga ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan
apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam Al-Qur'an, agar diri kita semua benar-benar berusaha menjaga diri kita dan juga keluarga kita jangan sampai jatuh ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah menyapa orang-orang yang beriman. Para mufassirin menjelaskan, jika kita membaca satu ayat, Allah panggil, Allah seru ia kepada orang-orang yang beriman, maka simaklah. Seringkali pada kelanjutan ayat tersebut terdapat pesan yang sangat penting. Apakah itu berupa perintah ataupun larangan? Dalam ayat ini Allah perintahkan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian jangan sampai masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi salah satu tugas utama yang begitu besar yang diemban oleh Kang Adit. Selain memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri Teh Mala, namun demikian tanggung jawab terbesarnya adalah bagaimana menyelamatkan diri dan keluarganya jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, harapannya adalah kita semua bisa selamat bersama keluarga kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya kita tentu membutuhkan guidance, membutuhkan petunjuk, membutuhkan map. Sebagaimana tadi ya, saudara-saudara yang hadir di sini boleh jadi belum tahu tempat yang akan dilaksanakan prosesi akad nikah dan juga acara walimah sekaligus di daerah Condet. Boleh jadi di antara kita tadi ia menggunakan Waze ataupun Google Map untuk bisa sampai ke tempat ini. Ini hanya untuk urusan dunia. Untuk sampai pada tujuan kita butuh panduan. Apalagi untuk perkara akhirat. Kita ingin selamat jangan sampai masuk neraka. Harapannya bisa masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa masuk syurga bersama keluarga. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Syurga Aden yang begitu amat sangat nikmat. Orang-orang yang masuk ke dalamnya itu diberi kesempatan oleh Allah untuk memasukinya bersama orang-orang yang dia cintai dari kalangan orang tua, pasangan hidup, anak cucu mereka. Apa namanya kalau bukan menunjukkan ya kita bisa masuk syurga bersama keluarga. Syaratnya apa? Waman salaha. Mereka semua harus saleh. Mereka semua harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini untuk bisa mengetahui bagaimana kita bisa memiliki panduan yang akan mengarahkan keluarga yang antum jalani, Kang Adit dan Teh Mala jalani, itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka dibutuhkan semangat untuk terus menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita akan menjadi tahu apa yang menjadi kewajiban seorang suami dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri. Satu sama lain memahaminya dan pada akhirnya dia pun memiliki panduan untuk bisa mengamalkannya. Ini sangat penting. Jikalau perkara dunia saja kita butuh panduan, apalagi untuk perkara akhirat yang dimana tujuan kita semua sama, ingin masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Ini penting dan alhamdulillah sejak tadi sudah prosesi akad nikah telah sah menjadi suami istri. Nanti antum kalau kajian udah nggak sendiri lagi ya, masya Allah, luar biasa. Ini tugas yang pertama, yaitu menyelamatkan diri dan keluarga agar jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan di dalam menjalani rumah tangganya bersama istri antum. Masya Allah. Insya Allah cita-cita yang diidamkan setiap manusia yang ketika dia menjalani rumah tangga, yaitu mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan bisa terwujud. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW berpesan kepada kita, kaum laki-laki, kepada para suami,
Beliau katakan, jika kita ingin menjadi di antara sosok orang-orang terbaik, maka ukurannya adalah sejauh mana baiknya kita kepada keluarga kita. Nabi katakan, khairukum khairukum li ahlik. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jika dia adalah seorang suami, dia baik memberikan keteladanan kepada istri dan anak-anaknya. Masya Allah, itu barometer utama seseorang dikatakan baik, bahkan termasuk yang terbaik. Oleh karenanya, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu bisa memberikan keteladanan di dalam perkara-perkara ibadah. Ya, ini poin penting. Salat 5 waktu, kemudian bakti kepada orang tua, kemudian baik kepada tetangga, kepada keluarga, dan sebagainya. Maka mudah-mudahan insya Allah orang-orang dekat kita yang dalam hal ini mereka di bawah kepemimpinan antum, itu akan ikut. Istri dan anak-anak itu akan melihat sosok figur seorang suami ataupun ayah. Nah, itu sangat penting, dan bermohonlah kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan bimbingannya. Kemudian nasihat berikutnya untuk antum, jadikan setiap hari yang antum lewati bersama istri antum, ya, itu selalu penuh dengan cinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang ketika dia bangun malam, kemudian dia pun sempatkan diri untuk membangunkan istrinya. Masya Allah. Para ulama menjelaskan, ketika Nabi menyampaikan cara seorang suami membangunkan istri, yaitu dengan cara saat dibangunkan dengan normal dia tidak bangun, maka bisa dipercikkan dengan air. Masya Allah. Ini bentuk romantisme yang dibangun dalam keluarga kita. Sampai pada urusan ibadah pun bersama-sama. Masya Allah. Oleh karenanya ciptakan situasi, kondisi setiap saat itu bulan madu. Ya, setiap saat madu. Kalau bulan madu berarti madunya cuma terasa sebulan. Ya. Tapi ciptakan setiap hari madu. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kami ingin berikan nasihat kepada Teh Mala, ya, bagaimana semoga dengan nasihat singkat ini bisa menjadi sosok istri yang salehah. Ini di antara perhiasan dunia terbaik. Ad-dunya mata'. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salehah. Wanita yang penuh ta'zim, penuh penghormatan, pengagungan ya kepada suaminya. Masya Allah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada para sahabat, dan di situ banyak para wanita. Nabi katakan, awala adullukum ala nisa'i ahlil jannah. Mau gak aku beritahu kepada kalian ciri-ciri wanita yang dirindukan surga? Oh, Masya Allah. Para sahabat tentu sangat hirs, sangat semangat untuk mengetahuinya, apalagi yang wanita, ya. Maka mereka berkata, qalu bala, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mulai menjabarkan ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Inilah gambaran wanita salihah. Yang pertama di antaranya adalah al-wadud. Nabi sebutkan ciri pertama yaitu al-wadud. Seorang wanita yang penuh cinta, yang jatuh cinta kepada sang suami. Masya Allah. Ya, enak banget nih kaum ibu, kaum wanita untuk bisa masuk surga. Ternyata di antara syaratnya disuruh jatuh cinta, tapi jatuh cinta yang tepat kepada sang suami. Maka sejak tadi telah sah akdun nikah, ya, yang telah kita sama-sama saksikan, tidak ada lagi laki-laki lain di kehidupan Teh Mala, ya, kecuali yang mahram. Kita tidak bicarakan hal itu. Yang bukan mahram tidak ada lagi ceritanya, ya, kecuali yang di hati Teh Mala itu hanya Kang Adit. Masya Allah. Seperti itulah agama memandu kita agar seorang istri bisa menunjukkan ta'zim, pemuliaan kepada sang suami. Masya Allah. Ini sangat penting. Ya, yang kedua al-wadud. Ya. Yang kedua al-walud.
yaitu seorang istri, seorang wanita yang memaksimalkan potensi kesuburannya. Ya, semua orang-orang yang berkeluarga tentu bercita-cita dia ketika berumah tangga berharap mendapatkan keturunan. Maksimalkan hal itu, maksimalkan. Ya, yang diperbolehkan dalam syariat Islam itu adalah tanzimun nasl, mengatur keturunan, artinya mengatur jarak. Tidak boleh tahdidun nasl, ngebatasin keturunan tidak boleh, kecuali ada alasan syar'i. Misalnya seorang wanita dia akan bahaya, ya kesehatannya, mengancam jiwanya jika dia memiliki anak lagi. Nah, itu beda. Tapi jika tidak, maka dia haruskan memaksimalkan kesuburannya. Karena seorang wanita yang memiliki banyak anak, maka sesungguhnya dia membuat bangga nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penuh cinta, wanita-wanita yang subur, yang memaksimalkan potensi kesuburannya. Karena kata Nabi, aku sangat bangga di hadapan umat lain di saat umatku itu memiliki banyak keturunan. Masya Allah. Ya, dan yang terakhir, jangan pernah mengangkat suara di hadapan sang suami. Karena kedudukan suami di hadapan istri, dia sudah menempati posisi orang tua. Ini luar biasa. Sebagaimana ya Teh Mala saat bermuamalah, berinteraksi kepada orang tua tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah menajamkan pandangan, begitu pula nanti kepada Kang Adit, karena posisi beliau sekarang adalah sebagai seorang suami. Sampai-sampai Nabi katakan, huwa jannatuki au naruki. Suami di hadapan istri, dia bisa menjadi pintu surgamu atau pintu nerakamu. Ini bisa Anda sampaikan karena memang Anda faham, ya, pantun sebagai penutup. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus kepada Kang Adit dan juga Teh Mala, dan kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan menghimpun keduanya dengan berbagai macam kebaikan dan diberikan keturunan anak yang saleh dan salehah. Ini bisa Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.